Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Laila Nurrahmawati sebagai guru kimia pengampu kelas 11 di SMA Negeri 1 Sragen. Nah, anak-anak bagaimana kabarnya? Setelah liburan kemarin, semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya masih semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan pertama hari ini, yaitu akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Nah, melalui video ini, Bu Ella akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa contoh latihan soal senyawa hidrokarbon. Silakan simak untuk mempelajari soal-soalnya ya. Langsung saja, contoh nomor 1, sebutkan dan jelaskan beberapa jenis senyawa hidrokarbon dan berikan contoh senyawanya. Nah, dari materi yang kemarin sudah disampaikan melalui e-book, sudah dipaparkan beberapa jenis senyawa hidrokarbon. Ada yang masih ingat? Ya, senyawa hidrokarbon ada 3 ya. Yang pertama itu ada alkana, yang kedua itu ada alkena, kemudian yang ketiga ada alkuna. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaan dari ini adalah dari jenis ikatannya. Kalau alkana itu ikatannya adalah tunggal dan sifatnya itu jenuh. Kalau alkena itu adalah ikatannya rangkap 2, sifatnya tidak jenuh. Alkuna ikatannya rangkap 3 dan sifatnya juga tidak jenuh. Kemudian perbedaannya lagi itu ada di rumus umumnya. Rumus umum dari alkana adalah CnH2n plus 2. Sedangkan alkena adalah CnH2n saja. Kemudian alkuna adalah CnH2n-2. Nah, contoh senyawanya ada beberapa. Salah satunya nih, misalnya etana. Etana itu C-nya ada 2. Kita ubah ke rumus ini ya. Kita samakan ke rumus umum dari alkana. N itu menunjukkan jumlah C-nya. Kalau C-nya 2, berarti N-nya 2. Terus H-nya berapa? H-nya itu adalah sebanyak 2 kali N ditambah 2. Kalau C-nya 2 kan berarti N-nya 2. Hanya 2 dikali N. 2 dikali 2, 4 ya. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Gitu. Sama halnya dengan kalau C-nya 3. C-nya 3 berarti kan N-nya 3. Hanya 2 dikali 3. 6 ya. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Gitu. Ini namanya propana. Sama juga misalnya C-nya 4. C-nya 4 berarti N-nya kita ganti 4. CnH2n. C4H2 dikali 4 itu adalah 8 ditambah 2 sama dengan 10. Berarti ini rumusnya adalah C4H10. Ini namanya butana. Begitu juga dengan pentana dan heksana, ini sama mengikuti rumus dari CnH2n plus 2. Kemudian alkena. Alkena rumusnya adalah CnH2n saja. Sebagai contoh ada etena. Etena itu C-nya ada 2. Kemudian hanya sebanyak 2 kali N saja. Berarti 2 dikali 2. Hanya sama dengan 4. Gitu. Kemudian kalau C-nya 3. Kita ubah N-nya sama dengan 3. Hanya berarti 2 dikali N. 2 dikali 3. Hanya sama dengan 6. Namanya adalah propena. Kemudian butena juga sama. Kalau C-nya 4. Hanya 2 dikali N. Berarti hanya sebesar 2 dikali 4 sama dengan 8, namanya butena. Kemudian sama juga dengan alkuna, hanya berbeda di rumus umumnya saja. CnH2n-2. Sebagai contoh misalnya C-nya 2, berarti hanya H2. 2 dikali 2 kan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ini namanya etuna. Kemudian kalau C-nya 3, berarti C3H 2 dikali 3 itu 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Namanya propuna. Begitu juga dengan butuna, puntuna, dan seterusnya sampai C10. Jadi tabelnya sudah Bu Ella kasih di materi di e-book. Silakan nanti bisa dibuka kembali. Jadi penamaan C1 sampai C10 itu sama, hanya berbeda di belakangnya ya. Kalau alkana itu nanti belakangnya itu adalah ana semua. Alkena juga ena semua, kemudian alkuna adalah belakangnya una semua. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami.
Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Tentukan atom C nomor berapa saja yang termasuk atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Berapa jumlah masing-masing atom C tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, kalian sudah harus paham perbedaan dari atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, bedanya apa sih? Yang pertama adalah atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lain. Mengikat satu atom C lain. Kita lihat misalnya C nomor 1 nih. C nomor 1 dia mengikat atom C lain sebanyak ini ya, dia hanya mengikat sebelahnya ini ya. Dia hanya mengikat 1. Kemudian atom C yang primer yang lain adalah atom C nomor 6. Misalnya ini. Ini hanya mengikat atom C nomor 2 saja, ya kan? Ini hanya mengikat satu atom C lain, ini disebut dengan primer. Kemudian yang ujung-ujung yang nomor 7. C ini, C nomor 7 hanya mengikat satu atom C lain, yaitu atom C nomor 4. Hanya mengikat ini. Ya, begitu juga dengan atom C nomor 5. Atom C nomor 5 sama, hanya mengikat sebelah kirinya, yaitu atom C nomor 4. Kemudian atom C nomor 8 juga sama, hanya mengikat bawahnya, yaitu atom C nomor 4. Jadi yang termasuk primer adalah yang ujung-ujung, yaitu 1, 6, 7, 8, dan atom C nomor 5. Gitu. Kemudian yang nomor atom C sekunder ya. Atom C sekunder. Atom C sekunder itu ada atom C nomor 3. Kita lihat atom C nomor 3. Nih. Dia mengikat atom C lain sebanyak, ini mengikat atom C nomor 2 dan mengikat atom C nomor 4. Berarti ini hanya mengikat 2, makanya disebut dengan atom C sekunder. Ini cuma ada 1 ya. Tuh, kemudian ke atom C yang ketiga, yaitu atom C tersier. Ini ada C nomor 2. C nomor 2 yang ini. C nomor 2 itu mengikat atom C nomor 1, mengikat atom C nomor 6, mengikat atom C nomor 3. Berarti dia mengikat atom C lain sebanyak 3. Makanya disebut dengan atom C tersier. Ini juga cuma ada 1, cuma atom C nomor 2. Kemudian lanjut yang keempat. Yang keempat atom C kuartener, yaitu atom C nomor 4. Nomor 4 ini. Nah, ini mengikat atom C lain sebanyak ini ya, nomor atom C nomor 8, 1, 2, 3, dan 4. Ini mengikat atom C lain sebanyak 4, makanya disebut dengan atom C kuartener. Ini juga cuma ada 1. Oke, paham ya? Kita ke nomor 3. Yang termasuk anggota deret homolog alkana. Alkana, tadi ingat ya, tadi rumus dari alkana adalah CnH2n. CnH2n plus 2. Nah, dari rumus ini yang termasuk alkana yang mana? Kita lihat yang A dulu. C3H6. C3H6 itu memenuhi rumus dari alkena, ya kan? CnH2n kan, berarti ini salah. Kemudian C5H10 itu juga CnH2n, yaitu rumus dari alkena, berarti salah. C4H6 itu CnH2n-2, berarti alkuna. Ini juga salah. C5H6 ini tidak ada rumus yang seperti ini ya, ini salah ya. Yang E, C4H10. C4H10 ini CnH2n plus 2, ini termasuk dari alkana, berarti yang jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, lanjut ke penamaan senyawa. Nama yang benar untuk senyawa berikut. Ini ada senyawa bentuknya seperti ini.
Langkah yang pertama adalah kita tentukan rantai yang terpanjang dulu. Kita tentukan rantai utama dari rantai yang terpanjang. Ini boleh gini ya, kita tentukan rantai terpanjang. Nih, setelah itu kita kasih penomoran. Penomoran itu boleh dari kiri, boleh dari kanan, asal yang paling dekat dengan cabang. Nah, cabang itu yang mana sih? Cabang tuh yang di luar rantai utama. Nah, ini namanya cabang ya. Ini cabang. Sama ya. Ini rantai utama. Yang di luar rantai utama namanya cabang. Berarti yang dibulet-buletin ini namanya cabang. Nah, penomoran itu dari yang paling dekat cabang. Ini paling dekat dari kiri atau paling dekat dari kanan? Paling dekat dari kiri ya, makanya penomoran dari sebelah kiri. Kita nomorin 1, 2, 3, 4, 5. Setelah dinomorin, kita kasih nama sesuai urutannya. Urutan penamaan anak-anak ingat ya, nomor cabang dulu. Nomor cabang kebetulan cabangnya ada 2. Ini CH3 namanya apa? CH3 itu adalah metil ya. Kalau C2H3 ini namanya etil. Ini namanya etil. Nah, etil sama metil ini kan cabang yang beda jenis ya. Kita nyebutinnya yang mana dulu? Apakah metil dulu atau etil dulu atau sesuai urutannya? Nah, nyebutinnya ini dari urutan abjad. Ini ada M, metil kan M ya depannya, M sama E. Ini duluan siapa? Duluan yang etil. Jadi yang disebutin adalah etilnya dulu. Etilnya itu di C nomor 3, berarti 3 etil. Kemudian cabang yang lainnya itu ada metil. Metilnya di C nomor 2. Metilnya terikat di C nomor 2, berarti 2 metil. Kemudian nama rantai utama. Nama rantai utama. Rantai utama ingat ya, rantai utama adalah yang dikotakin ini. C-nya ada 5. Kalau C-nya ada 5, namanya adalah pentana. Jadi namanya adalah 3 etil, 2 metil pentana. Gitu. Jadi yang perlu diingat di sini adalah penomoran. Penomoran itu harus dari yang paling dekat cabang. Kemudian jika ada 2 jenis cabang yang sama, kita bisa tambah dimetil atau trimetil atau tetrametil sesuai jumlahnya. Kalau jenis cabangnya beda, kita sebutkan sesuai urutan abjad. Gitu. Lanjut, soal nomor 5. Diberikan rumus suatu senyawa sebagai berikut. Nama yang tepat untuk senyawa di atas adalah, langkah yang pertama adalah kita tentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang paling panjang. Mungkin biasanya rantai utama adalah bentuknya lurus gini. Kalau lurus gini, jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau misalnya ke bawah boleh tidak. Misalnya gini. Ke bawah gini boleh tidak? Boleh ya, sama aja ya. Kita cari yang terpanjang. Kalau misalnya ke bawah gini berarti jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian C2H5 ini kita bisa uraikan jadi 2 ya. Jadi C-nya kan ada 2 kan? Berarti 5 dan 6. Nah, ternyata ini lebih panjang. Berarti kita pakai yang ini saja ya. Kita harus menentukan rantai yang terpanjang. Kalau yang tadi salah. Kalau lurus tadi kan cuma 5. Kalau ke bawah gini ini benar karena sesuai dengan aturan yaitu rantai yang terpanjang. Nah, setelah ini kita tentukan penomorannya. Penomoran dari alkena atau alkuna itu adalah dari yang paling dekat dari ikatan rangkap. Ingat ya, bukan dari cabang tapi dari ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya di sini, berarti penomorannya dari sebelah kanan. Berarti ini sudah benar ya. Kalau misalnya ikatan rangkap di sini, penomorannya berarti dari bawah sini ya. Gitu. Jadi penomoran dari yang paling dekat ikatan rangkap. Kemudian cabangnya ini ada 2, ada CH3 yang di sini, CH3 yang di sini. Ini terikat di C nomor
4 semua dan cabangnya ada 2 jenis. Ini jenis yang sama ya, sama-sama CH3, sama-sama metil. Berarti nanti ketika namanya itu ditambah dengan di, karena metilnya ada 2 itu ditambah di. Kalau metilnya ada 3 itu ditambah trimetil gitu ya. Kalau metilnya ada 4 berarti tetrametil gitu. Karena ini metilnya ada 2 berarti ditambah di metil. Coba kita kasih nama sesuai urutannya. Kita sebutkan nomor cabang dulu. Nomor cabangnya ini ada 4 dan sama ya, terikat di C nomor 4 semua ya, berarti 4,4. Yang jawabannya 4,4 yang E. Kemudian di metil, benar ya, karena metilnya ada 2. Kemudian nomor ikatan rangkap. Ini ikatan rangkapnya terikat di C nomor 2 dan 3. Kita ambil nomor yang kecil, berarti kita ambil yang nomor 2. Kemudian nama rantai utama atau nama alkenanya. Di sini rantai utamanya itu ada 6, berarti nama rantai utamanya adalah heksena gitu. Jadi jawabannya adalah 4,4 dimetil 2 heksena. Heksena itu C-nya 6, ingat-ingat. Jadi C1 sampai 10 harus sudah hafal. Nomor 6, senyawa berikut ini namanya adalah, ini bentuknya belum dibentuk rantai, jadi kita uraikan terlebih dahulu. Diuraikan jadi seperti ini ya. Kalau ini yang awal ini CH3, ini yang ujung ini CH3, kemudian CH, ini ya CH. Kemudian ada kurung gini, maksudnya apa? Kalau ada kurung gini, ini namanya cabang. Nih, ini cabang. Ini boleh di atas, boleh di bawah, terserah, boleh dua-duanya. Kemudian C, ini C. Kemudian CH3 3 kali, berarti cabang CH3 sebanyak 3. Ya udah, berarti atas, bawah, sama kanan 3 ya. Tuh, kemudian setelah itu kita beri nama. Nah, ini gampang, tinggal kita cari rantai utamanya karena sudah terlihat jelas yang lurus ini yang paling panjang. Kemudian penomoran dari sebelah kiri atau kanan. Dari yang paling dekat cabang, sama ya, dua-duanya juga dekat. Kita cari yang paling dekat dengan yang cabangnya banyak. Yang ini kan cabangnya lebih banyak ya, yang dari kanan ya. Berarti penomoran dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan 1, 2, 3, dan 4. Berarti cabangnya terikat di C nomor 2, dan 3. Kemudian namanya adalah metil ya, ingat ya, CH3 itu metil. Kebetulan ini cabangnya CH3 semua, berarti metil semua. Metilnya ada 3, berarti nanti ditambah dengan trimetil. Kita kasih nama, kita sebutkan letak cabangnya dulu. Letak cabangnya ini ada di C nomor 2, ada di C nomor 2. Kemudian 2 lagi ya, ini 2 berarti 2,2, kemudian C nomor 3, 2,2,3, trimetil, kemudian sebutkan rantai utamanya. Rantai utamanya ada 4. Kalau rantai utamanya 4, namanya adalah butana. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gitu. Ini ada pengecoh ya, ada yang 2,3, berarti ini nomornya dari sebelah kiri, padahal ini salah ya, harusnya nomorin dari yang paling dekat dengan yang cabangnya banyak, berarti dari kanan harusnya. Lanjut ke nomor 7. Ada senyawa hidrokarbon yang mempunyai 5 atom karbon. Nah, soal ini kita tidak usah membuat strukturnya, kita cukup hafalin jumlah C-nya saja. Misalnya, oh metil itu C-nya 1, heksana itu C-nya berapa sih? Nah, itu harus sudah tahu. Jadi kita bisa memperkirakan jumlah C-nya. Yang A, 3 metil heksana. Metil itu C-nya 1, heksana itu C-nya 6, berarti totalnya adalah 7. Bukan ya. Kemudian yang B, 2,3 dimetil. Metil itu kan C-nya 1, sedangkan ini dimetil, berarti C-nya 1 tapi ada 2, berarti totalnya ada 2. Kemudian butana itu C-nya 4, jadi ketika ditotal adalah C-nya sebanyak 6.
Kemudian yang C, dimetil itu C-nya 2, pentana itu C-nya 5. Jadi total ada 7. Kemudian yang D, ini sama, dimetil itu C-nya 2, butana itu C-nya 4. Kemudian ketika ditotal adalah C-nya 6. Kemudian yang terakhir, metil itu C-nya 1, butana C-nya 4. Berarti totalnya adalah 5. Ini jawabannya adalah yang E. Nomor 8. Nama yang tepat untuk senyawa berikut ini. Ini ada penamaan senyawa. Seperti biasa kita harus menentukan rantai yang terpanjang dulu. Misalnya kita tentukan rantai terpanjang lurus gini, C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya ke bawah, tadi C-nya 6 ya. Kalau misalnya ke bawah, misalnya ke bawah sini, berarti ini ada C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. C2H5 ini diuraikan jadi 7, 6, 7. Gitu. Ini lebih panjang, berarti kita ambil yang bentuknya gini ya. Kemudian kita kasih nomor itu yang paling dekat dari ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dari sebelah kiri, kita kasih nomor dari sebelah kiri. Kemudian setelah itu kita sebutkan cabangnya. Cabangnya ini terikat di C nomor 2. Ya, ini metil ya, metil di C nomor 2 dan C nomor 5. Metil juga, berarti 2,5 dimetil. Yang 2,5 dimetil ini A dan D. Kemudian ini salah ya, 5 etil bukan ya, berarti A udah salah. Kita sebutkan letak ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya terikat di C nomor 2 ya. Ini ya, ikatan rangkap terikat di C nomor 2 dan 3. Kita ambil yang kecil, berarti 2. Kita sebutkan nama rantai utama. Rantai utamanya tadi C-nya 7. 7 itu heptena karena ini ada ikatan rangkap. Jadi namanya adalah 2,5 dimetil 2 heptena. Kemudian nomor 9, kalau tadi ada struktur kita kasih nama, kalau ini udah ada namanya kita cari strukturnya. Langkah yang pertama adalah bikin rantai utamanya dulu. Rantai utamanya 1 pentuna. Ikatannya rangkap 3 ya, alkuna kan. Nah di sini yang rangkap 3 yang mana? A, iya, B, iya. C ini salah ya, bukan. Ini rangkap 2, ini salah, berarti tinggal A, B, dan E. Kemudian pentuna ya, pentuna itu C-nya ada 5. Ini kebetulan ada 5 semua, 1, 2, 3, 4, 5. Yang A 5, yang B juga rantai utamanya 5. Yang C juga rantai utamanya ada 5. Kemudian letak ikatan rangkapnya di C nomor 1 ya. Ini kan 1 pentuna kan. Ini di ikatan C nomor 1 iya, yang A benar, yang B juga benar, yang E juga benar. Nah, kita lihat cabangnya. Cabangnya ini ada metil. Yang A ini benar ya, metil. Yang B juga metil. Yang E ini salah ya, ini etil ya. Berarti ini salah. Berarti tinggal yang A sama B. Metilnya di letak nomor 3 metil, berarti C nomor 3. Dan C nomor 3 yang mana? Yang A ini 1, 2, 3, 4. Ini cabangnya di C nomor 4, berarti ini salah. Ya, berarti yang benar adalah yang B. C 1, 2, 3. Berarti ini cabangnya terletak di C nomor 3. Benar ya? Jadi jawabannya adalah yang B. Nih, benar ya? Jadi cabangnya ini terletak di C nomor 3. Kan ini C nomor 1, 2, 3 metil, ini metil ya, CH3, kemudian 1 pentuna, ikatan rangkap 3 di C nomor 1, sesuai ya, benar ya, berarti jawabannya adalah yang. Kemudian terakhir nomor 10,
Diberikan 5 kelompok senyawa hidrokarbon berikut. Ada 1 ini. Pertanyaannya adalah yang beranggotakan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh. Tak jenuh itu adalah dari apa? Alkena ya, alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna. Alkena itu rumusnya apa? Alkena itu rumusnya adalah CnH2n saja. Kalau alkuna CnH2n-2. Nah, dari senyawa ini yang memenuhi rumus alkena alkuna adalah yang mana? Ini kita lihat yang satu dulu. Yang satu ada C2H2. C2H2 ini berarti masuk ke rumus dari alkuna ya, CnH2n-2 ya. Berarti alkuna. Kemudian C3H4 ini juga alkuna. C4H6 ini alkena ya, karena ini CnH2n. Oh, ini C4H6. C4H6 itu CnH2n-2 karena C4 berarti 4 dikali 2 kan 8. 8 dikurang 2 kan 6. Berarti ini rumus dari alkuna. Berarti ini ada alkuna semua. Berarti ini benar. Yang 2 C2H4 ini rumus dari alkena ya. C2H4 ini berarti kan rumus CnH2n. Kemudian C3H6 ini adalah rumus dari alkuna. Kemudian C4H8 ini adalah rumus dari CnH2n atau alkena. Berarti ini termasuk tak jenuh semua. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2. Coba kita lihat yang 3, 4, 5 ya. Yang 3 ini salahnya di sini. C4H10. C4H10 itu rumusnya adalah CnH2n. C-nya 4. H2n berarti 2 kali 4 ini 8 ditambah 2, 10 kan. Nah, ini tuh rumus dari alkana. Berarti ini jenuh, bukan tak jenuh ya. Ini alkana, berarti C4H10 ini kan salah. Salah. Nah, kalau yang 5 ini salahnya di mana? Yang 5 itu salahnya di ini ya, C3H8. Ini juga alkana. Ini CnH2n+2. Jadi ini salah. Tuh, jadi yang paling benar adalah yang 1 dan 2. Oke, semoga paham ya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi. Benar ya jawabannya 1 dan 2. Oke, sekian pemaparan video dari contoh-contoh soal tadi ya, tentang penamaan, tentang atom C dan deret homolog atau rumus umum dari alkana, alkena, dan alkuna. Semoga bisa menambah pemahaman kalian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau misalnya ada yang belum jelas, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.